Pemirsa, tim pencari fakta independen mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jakarta melaporkan adanya dugaan obstruction of justice perintangan penyidikan di kasus Vina dan Eki. Hari ini sekelompok pengacara yang tergabung dalam tim pencari fakta independen mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jakarta untuk melaporkan dugaan upaya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Tim ini mengklaim memiliki bukti bahwa keluarga dan pengacara terpidana inisial E mencoba memberikan uang untuk memberikan kesaksian kepada saksi T. Jadi saya tutup dulu nama-nama terlapornya di sini siapa. Oke. Jadi kita melaporkan karena kita menemukan bukti bahwasannya saksi T, ya, saksi T didatangi oleh keluarga terdakwa, terpidana, keluarga terpidana, dan keluarga terpidana ini atas nama dari keluarga E, ya, mencoba untuk memberikan uang kepada saksi T untuk mengubah keterangannya, ya, agar sesuai dengan apa yang mereka minta. Tidak hanya itu, dugaan adanya identitas ganda juga disampaikan dalam pelaporan ini. Dugaan identitas ini terkait dengan nama, ya. Jadi kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi itu dilarang, nggak boleh. Kalau memang nama kita satu, ya itu aja. Ada sanksi pidana yang mengatur terkait dengan dua identitas nama seseorang. Itu merujuk kepada pihak? Ya, itu makanya ini kita simpan dulu, ya, biar nanti Mabes Polri nanti akan menjelaskan terkait dengan laporan kita. Tim pencari fakta independen ini juga meminta polisi segera mengusut jika ada upaya-upaya obstruction of justice perintangan penyidikan yang semakin membuat kasus Vina dan Eki semakin rumit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta institusinya profesional dan transparan dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kapolri juga meminta proses hukum terhadap tersangka Peggy Setiawan dilakukan dengan scientific crime investigation atau investigasi berbasis ilmiah. Rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan, ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Sebelumnya, pemirsa, praktisi hukum Rasman Arif Nasution mencecar ayah Peggy Setiawan Rudi Irawan terkait identitas ganda yang dimiliki ayah Peggy. Identitas ganda ayah Peggy terungkap dalam program Rakyat Bersuara iNews 2 pekan lalu. Benarkah Bapak menggunakan dua identitas, Pak? Maksudnya gimana, Bung Rasman? Saya mendapat informasi Pak Rudi ini menggunakan dua nama. Nama Bapak satu Rudi Irawan. Itu kalau di Cirebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudi. Benarkah itu, Pak? Rudi. Betul, Pak. Itu masalah, kenapa Bapak menggunakan dua nama itu, Pak? Itu masalah perkawinan, Pak. Kenapa dengan perkawinan Bapak
Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu Pak. Saya kawin di sini lagi Pak. Gitu. Oh jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas Bapak? Tidak Pak, tidak sama saya. Itu memalsukan Pak. Maksudnya Bapak di Bandung namanya berbeda karena Beda. dengan istri kedua begitu? Iya Pak. Oke. Masalah perkawinan Pak. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama terus Bapak merubah nama Bapak? Betul Pak. Bapak merubah identitas juga? Itu saya Merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? nikah betul Pak. Nikah Oke. ini nikah benar Pak. Berarti KUA. Bapak punya 2 kakak? Nikah KUA Pak. Iya, Bapak punya 2 kartu keluarga? Betul Pak. Betul. Punya 2 KTP? 1 Pak. KTP-nya yang mana Pak? Ya. Sebentar Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar Pak, saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Nah, mungkin dibantu. Yang melakukan Bapak. Tuh, bentar, Dibantu, bentar, maaf, baik. maaf Pak, Saya Dendi. bantu, Pak. Sebentar Pak Dendi. Saya bantu dulu. Pak, Bapak pelaku langsung Pak, kecuali Bapak tidak ada di sini. Bapak, benar Bapak melakukan pemalsuan identitas? Tidak Pak. Bapak udah ditanya penyidik kan Pak? saya akan Baik, bantu. Saudara Baik. Aiman, Saya saya bantu. melalui forum yang terhormat ini supaya kita nggak berbelit-belit. Kasihan 2 nyawa manusia sekarang Pak. Tapi apa kaitannya dua Ada nama dong, itu? ada. sebentar. Kenapa? Kenapa? Pertama saya minta Polda Jabar sekarang untuk begini. memeriksa. Bentar, Sebentar, saya jelasin apa dulu. kaitan 2 nama Ada, dengan kasus pembunuhan? Ada. Silakan, Apa silakan. hubungannya Ada hubungan antara yang- 2 nama dengan Saya masalah jelaskan, kasus saya jelaskan pembunuhan? Pak Dendi. Oke. Berdasarkan kerangka berpikir saya dan apa yang disampaikan oleh Pak orang tuanya Peggy ini, di sini saja dia sudah jelas membuat 2 pernyataan yang berbeda. Bahkan dalam keterangan yang kita tahu Peggy itu bareng dengan beliau ini. Baik. Dibuat namanya Robi, benar kan Pak? Sebentar dulu Pak, saya tanya dulu Robi Oke. kan Pak? Kalau nama Robi itu nama Iya saya samaran, Pak, tahu, bukan nama kan anak Bapak itu, yang Pak. nomor 2. Iya betul. Benar kan? Pengakuan dari Lucy itu sengaja dibuat Pak, karena Bapak takut sama istri Bapak. Saya nggak kejar itu Pak. Mohon maaf Pak, baik Pak Rudi, baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa Bapak dan anak Bapak berbohong dalam kasus ini. Jelang pra-peradilan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan keluarga menggelar aksi petisi dukungan membebaskan Peggy Setiawan. Aksi tuntut bebaskan Peggy ini dilakukan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peserta aksi membentangkan spanduk dan meminta tanda tangan dari warga sekitar. Selain meminta dukungan, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga membagikan stiker serta meminta doa untuk segera dibebaskan. Alhamdulillah senang banget karena anak saya banyak yang mendukung. Anak saya tidak salah, jadi semua orang ikut simpatik pada anak saya. Tadi ikut sempat bubuhin tangan, tanda tangan. Tanda tangan. Masyarakat Ada. juga banyak.